kita ingin terjadi hal-hal ketegasan-ketegasan seperti yang dilakukan MPR kemarin kepada para menteri. Tetapi ketegasan itu kita harapkan karena mereka melihat menteri tersebut tidak berpihak kepada rakyat, bukan karena menteri itu tidak berpihak kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Kembali saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda ini selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu ditunjukinya jalan yang benar. Amin. Sahabat BN, baru-baru ini kita disuguhi oleh informasi tentang perseteruan antara MPR, tepatnya para pimpinan MPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Perseteruan ini bukan sedikit, bukan kecil, tetapi kelihatannya sangat-sangat besar. Apa sebabnya dikatakan besar? Karena sampai pada taraf permintaan pencopotan Menteri Keuangan Sri Mulyani oleh MPR. Ini tentu bukan persoalan kecil, bukan persoalan sepele, tetapi persoalan yang sangat prinsip kelihatannya. Namun dari informasi yang berkembang, pada intinya ada dua hal yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara MPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani ini. Pertama, karena Menteri Keuangan diundang 2 kali oleh MPR untuk menghadiri rapat, tidak hadir. Karena kebetulan Menteri Keuangan ada pada 2 kali rapat itu, rapat atau acara yang benar-benar tidak bisa dia tinggalkan. Dengan tidak hadirnya Ibu Sri Mulyani pada rapat-rapat ini, MPR menilai Ibu Sri Mulyani kurang menghargai lembaga tinggi negara MPR. Yang kedua, karena terjadinya pemangkasan anggaran MPR. Namun kedua hal ini telah diklarifikasi oleh pihak Kementerian Keuangan. Antara lain, pihak Kementerian Keuangan telah menjelaskan mengapa Ibu Sri Mulyani tidak hadir di MPR pada 2 kali rapat tersebut. Seperti dikatakan tadi, Ibu Sri Mulyani pada kesempatan yang sama harus menghadiri rapat dengan Presiden. Yang kedua, menghadiri rapat anggaran dengan DPR RI. Tentang pemangkasan anggaran juga telah disampaikan oleh pihak Kementerian Keuangan bahwa perlu terjadi pemangkasan anggaran karena pandemi COVID-19. Beranjak di sini, kita sebagai rakyat tentu menginginkan adanya ketegasan dari lembaga-lembaga negara ini kepada eksekutif. Rakyat tentu tidak menginginkan terjadinya perselingkuhan antara lembaga-lembaga negara ini, MPR, DPR, DPD, dengan eksekutif. atau dengan kementerian-kementerian yang ada. Tetapi tentu rakyat menginginkan
terjadinya ini bukan akibat kepentingan lembaga MPR dalam artian kepentingan anggota MPR, atau bukan berarti untuk kepentingan orang-orang yang ada di lembaga tersebut seperti lembaga DPR dan lembaga MPR atau lembaga DPD, tetapi untuk kepentingan rakyat secara nyata. Contoh, kalau terjadi pemangkasan anggaran untuk bantuan sosial, misalnya, karena rakyat saat ini sangat memerlukan anggaran tersebut akibat rontoknya ekonomi karena pandemi, ini mungkin rakyat mengacungi jempol kepada lembaga negara yang berani tegas kepada para menteri. Tetapi kalau hanya karena anggaran untuk para anggota MPR, misalnya anggaran mobil dinas, anggaran gaji, anggaran fasilitas-fasilitas lainnya, itu tidak diinginkan, tidak diperlukan oleh rakyat. Sekarang memang kita tahu MPR yang jumlahnya 711 orang itu, yang terdiri dari 575 orang anggota DPR ditambah 136 orang anggota DPD. Dari selama ini 4 orang pimpinan sekarang menjadi 10 orang. Ini yang membuat anggaran harus besar. Anggaran 10 orang ini tentu fasilitasnya, mobilnya, ruangannya, dan lain sebagainya. Rakyat tidak menginginkan hal seperti ini sebenarnya. Kalau hanya disebabkan karena pimpinan MPR berubah dari 4 orang selama ini bertambah menjadi 10 orang, sementara anggarannya turun, katakanlah turun, dengan demikian MPR mencak-mencak. Ini kan untuk kepentingan fasilitas pimpinan. Ini hanya untuk kepentingan fasilitas ke dalam, bukan untuk kepentingan rakyat. Kalau ini yang menyebabkan terjadinya perseteruan antara eksekutif dengan lembaga-lembaga negara seperti DPR, MPR, DPD ini tentu rakyat tidak begitu gembira. Akhir-akhir ini hampir tidak kita dengar terjadinya perseteruan, terjadinya pertentangan yang sengit, terjadinya perdebatan yang sengit antara lembaga DPR, antara lembaga MPR, antara lembaga DPD dengan kementerian tertentu yang benar-benar sengit, yang benar-benar heboh karena memperjuangkan nasib rakyat. Hampir tidak kita dengar. Contoh, karena memperjuangkan undang-undang ketenaga kerjaan. Misalnya, ribut antara DPR dengan menteri terkait. Ribut antara DPR misalnya, antara DPD atau antara lembaga MPR dengan kementerian terkait gara-gara ada satu hal yang prinsip untuk kepentingan rakyat yang terlihat oleh lembaga ini tidak dilakukan oleh kementerian tertentu. Lantas heboh, baru rakyat gembira. Tetapi kalau hanya karena anggarannya dipangkas, dan anggaran itu bukan anggaran untuk rakyat, tetapi untuk memenuhi fasilitas orang-orang, pejabat-pejabat, unsur pimpinan yang ada di lembaga tersebut, itu sebenarnya tidak perlu terjadi. Alangkah gembiranya rakyat kalau di saat sulit seperti ini
satu lembaga bisa sebulat suara MPR kemarin ini kepada suatu kementerian yang dilihatnya tidak berpihak kepada rakyat dalam mengelola anggaran, rakyat akan mendukung penuh. Contoh, karena kemarin ini dana bansos dikorup sekian banyak, sekarang terjadi penambahan dana bansos. Tiba-tiba Kementerian Sosial misalnya tidak menyangutinya. Lantas satu lembaga itu bulat seperti MPR kemarin ini meminta menterinya dicopot. Baru rakyat mengatakan bahwa koalisi besar di pemerintahan sekarang ini benar-benar gunanya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan politik, bukan untuk kepentingan partai, bukan untuk kepentingan kekuasaan. Rakyat akan mengatakan demikian. Tetapi kalau hanya sekadar kecewa akibat menterinya memangkas anggaran, dan anggaran itu memang perlu dipangkas demi penghematan keuangan negara di saat negara sedang kesulitan sekarang ini akibat pandemi 19, mungkin tidak begitu disauti oleh rakyat dengan gembira. Nah, ke depan kita menginginkan lembaga-lembaga negara ini, baik MPR, DPR, DPD, mereka bisa setegas MPR kemarin kepada para menteri yang dilihatnya tidak berpihak kepada rakyat secara nyata. Dan rakyat juga ingin melihat bagaimana nanti lembaga-lembaga ini menolak anggaran fasilitas-fasilitas yang sifatnya tidak begitu diperlukan. Contoh, mobil masih baru, mobil masih layak pakai, beli lagi tahun anggaran berikutnya mobil baru dan sejenisnya. Kalau itu nanti yang ditolak oleh lembaga tersebut, itu baru rakyat mendukung penuh. Berarti lembaga tersebut mengenyampingkan kepentingan dirinya demi kepentingan rakyat. Ini yang diinginkan oleh rakyat. Sehingga lembaga tersebut menyadari benar bahwa mereka duduk di sana untuk kepentingan rakyat. Karena mereka di sana duduk dipilih oleh rakyat. Itu akan sampai kepada yang kecil, sampai mungkin kepada desa. Tidak akan terjadi nanti kesombongan kekuasaan. Mereka merasa bos, mereka merasa orang kuat, mereka merasa orang yang perlu disegani karena mereka duduk di suatu kedudukan. Demikian, mari kita saksikan ke depan. Kita ingin terjadi ketegasan-ketegasan seperti yang dilakukan MPR kemarin kepada para menteri. Tetapi ketegasan itu kita harapkan karena mereka melihat menteri tersebut tidak berpihak kepada rakyat. Bukan karena menteri itu tidak berpihak kepada mereka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa satu